Kabupaten Aceh Tengah. Saya Sri Winarsi, CGP dari SMP Negeri 25 Takengon. Saya Liza Yartina, CGP dari SMP Negeri 25 Takengon. Saya Konisi, CGP dari SD Negeri 3 Jakong Jagal. Pada hari ini kami akan melakukan demonstrasi konseptual supervisi untuk akademik. Kami akan berperan bergantian menjadi observer, coach, dan coach. Selamat menyaksikan. Kabar? Waalaikumsalam Ibu Liza. Alhamdulillah Ibu Liza, saya sehat. Alhamdulillah. Nah, ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya, dengan coach Ibu. Iya, benar sekali. Iya, Ibu bertindak sebagai coach. Iya, benar. Oke, nah di sini saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan ya. Di sini saya mengamati dengan rubrik penilaian ya, di mana saya akan mengamati apakah proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta ya, sebagaimana yang kita ketahui alur tirta itu ada tujuan utama, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian juga akan dinilai kompetensi inti, apakah sudah mulai muncul atau belum kompetensi inti Ibu, kompetensi inti coaching, apakah sudah tercapai. Kemudian apakah Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti itu Bu ya. Oke, baik Ibu. Bisa Bu ya? Bisa Bu. Iya. Nah, kemudian kalau bisa saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu dalam kegiatan pra-observasi ini. Baik Bu. Ya. Nah, kira-kira nih Bu, bagian mana nanti yang Ibu ingin saya membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang mana? Baik Bu. Di sini Bu, sebelum saya melakukan praktek coaching ini Bu, ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh Bu, atau presence, kemudian pertanyaan berbobot, kemudian mendengar aktif Bu. Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut dalam praktek coaching saya nanti. Oke, baik, sangat luar biasa Bu ya. Berarti kompetensi inti dari coaching ini ingin Ibu kembangkan nanti Bu ya dalam kegiatan ini. Benar. Nah, kira-kira nih Bu, bagian mana nih yang mau Ibu ingin Ibu saya amati nanti, atau spesifiknya kompetensi mana yang ingin saya observasi nanti? Baik Bu, saya ingin mengembangkan yaitu pertanyaan berbobot dan mendengar aktif Bu. Oke, mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini, yaitu mendengar aktif dan juga mengajukan mengajukan pertanyaan berbobot? Baik Bu, di sini saya ingin mengembangkan itu tadi bukan? Saya berharapnya nanti saya bisa mampu menggali ide-ide atau mengekspor nanti gagasan-gagasan dari si coach itu, sehingga si coach yang akan saya coaching nanti mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Nah, berarti itu sudah termasuk harapan Ibu nanti ya. Harapan Ibu nanti setelah dari observasi yang akan kita lakukan ini apa Bu? Tentu saja nanti ini saya akan melakukan yang pertama yaitu Bu tadi ingin menjadi pendengar aktif atas masalah yang dihadapi coach saya tadi Bu. Oke, menjadi pendengar aktif ya Bu ya. Kemudian juga akan memberikan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali potensi dan bisa menggali gagasan-gagasan apa sih yang ingin disampaikan oleh coach saya dalam menyelesaikan masalahnya. Baik, jadi ini kegiatan pra-observasi sampai di sini Bu ya. Nanti akan kita lanjutkan dengan kegiatan observasi. Saya mohon izin nanti Bu ya akan mengamati saat kegiatan coaching Ibu berlangsung Bu ya. Baik, kemudian setelah ini kita kembali lagi seperti ini untuk kegiatan pasca observasi. Bisa Bu ya? Bisa Bu. Baik, terima kasih Bu Konisi. Semangat Bu Konisi, silakan dilanjutkan. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik. Assalamualaikum Ibu Sri Winarsi. Waalaikumsalam Ibu Konisi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu apa kabar? Saya juga alhamdulillah Ibu dalam keadaan baik. Baik Ibu Sri, saya tadi mendapat chat WA dari Ibu. Iya Bu. Katanya Ibu ingin bertemu dengan saya karena ada hal yang ingin didiskusikan. Betul. Saya jadi penasaran Ibu.
ada hal apa ya Bu kira-kira yang mengganjal pikiran Ibu nih? Saya tengok beberapa hari Ibu nih seperti ada beban gitu Bu kalau masuk kantor, nggak ceria, nggak seperti biasanya gitu Bu. Benar sekali bukan, karena kan di sini saya sebagai guru bahasa Inggris, bukan guru mata pelajaran asing, apalagi anak-anak yang kelas 7 nih Bu. Dari SD tuh belum ada dia pembekalan untuk materi bahasa Inggris Benar, tadi. benar Nah, sekali. sekarang di SMP kan dia baru mendapatkan, tapi di dalam buku paketnya itu udah terlalu tinggi bagi mereka pembelajarannya. Makanya itu yang membuat saya bingung, kayak mana sih caranya saya mengajar supaya anak saya itu biar cepat paham gitu. Benar, sehingga itu menjadi hambatan Bu ya. Iya benar sekali. Untuk anak itu bisa memahami materi-materi selanjutnya Bu ya, Iya. karena dari dasar belum ada Bu ya. Iya betul sekali. Baik, baik Bu. Sejauh ini sudah berapa lama nih Bu Ibu mengajar pelajaran bahasa Inggris di sini Bu? Kalau saya mengajar di sini sudah sekitar 4 tahun Bu. 4 tahun. Ya. Tentu sudah banyak pengalaman Bu ya yang Iya, Ibu Bu. alami Bu ya, Iya. dari berbagai macam tingkatan ini Bu ya. Apakah Iya. Ibu mengajar hanya di kelas 7 saja Bu? Sebenarnya tidak Bu ya, saya mengajar juga di kelas 8 dan kelas 9, namun entah kenapa nih Bu, Iya. kebetulan tahun ini yang masuk di kelas 7 ini itu berbeda dengan kelas 7 tahun-tahun sebelumnya, makanya itu saya menjadi bingung gitu Bu. Kalau yang kelas 7 kemarin tuh ada sedikit-sedikit mereka sudah tahu, ini nol, memang nol, belum tahu apa-apa. Ini tantangan untuk Ibu ini. Ibu Iya. sebagai seorang guru berkah harus bisa menyelesaikan ini. Itulah betul Mengucapkan ini, sekali ya. Bu, itu yang buat saya Iya, pusing sekarang. baik Bu. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah mempercayai saya untuk bisa berdiskusi dengan Ibu Bu ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang terbaik. Iya, Bu. Sebelum kita lanjut Bu, dari diskusi kita pada sesi sore hari ini, apa sih yang Ibu harapkan Bu, yang Ibu kan dari diskusi kita ini? Yang saya harapkannya saya bisa mendapatkan solusi bagaimana caranya saya itu nanti mengajar murid saya yang terutama yang di kelas 7 tadi Bu ya, biar itu mudah memahami apa yang saya sampaikan dan apa yang saya berikan, terutama di dalam materi pelajaran bahasa Inggris tadi lah. Strategi atau apa mungkin yang bisa saya gunakan nanti untuk kedepannya gitu. Biar anak-anak mengerti Bu ya. Iya, betul. Memang pelajaran bahasa Inggris ini sebagian sangat digemari, tapi sebagian jadi momok yang sulit bagi Iya, mereka Bu benar ya. sekali, Karena Kak. apalagi tidak ada pelajaran dasar tadi Bu Iya, ya. arti sama tulisan berbeda. Berbeda, benar sekali Bu. Saya juga dulu begitu Bu. Iya. Suka banget bahasa Inggris, tapi saya nggak paham Bu. Pengucapan dengan itu bagi saya itu hal yang sulit karena belum memahami. Iya, benar sekali. Baik Bu. Baik Bu, kalau situasi sekarang ini apa yang Ibu bisa gambarkan? Kalau kita menggunakan rentang skala ada di posisi berapa? Kelas 7 ini dengan yang tahun lalu Bu. Posisinya ada berapa? Di posisi rentang berapa? Skala berapa ya tahun ini tuh? Baik Ibu, mungkin kalau sekarang ini mungkin posisinya itu ada di skala 5. 5 Bu ya? Iya. Ini mungkin posisi yang terlalu rendah Bu ya, karena itu tadi memang anak-anaknya itu gimana, masih agak susah dia dalam menerima materi yang saya kasih tadi Bu. Iya, masih susah menerima materi yang Ibu Iya. berikan Bu ya. Kira-kira ada nggak Bu hal lain yang mempengaruhi hal tersebut Bu? Hal maksudnya mereka dalam kesulitan menerima materi dari Ibu itu. Selain dari modal dasar mereka ketika di SD itu kan nggak ada. Iya. Ada nggak hal-hal lain Bu yang mempengaruhi? Mungkin karena ini Bu ya, bahasa Inggris ini kan bahasa asing, habis itu tulisannya pun antara tulisan dan bacaan itu berbeda, ya kan Bu. Habis itu orang itu tuh harus menggunakan kamus. Nah, Kamus, mungkin benar ini Bu sekali, ya. Bu, ya. Dan jadi permasalahan orang tuh merasa bosan, merasa jenuh kalau harus setiap satu kata buka kamus, satu Iya. kata buka kamus, begitu Bu. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri Bu ya, Iya, bagi betul mereka maupun sekali, bagi Bu. Ibu Bu ya. Iya. Gambarannya kalau masuk bahasa Inggris senang nggak mereka Bu sebenarnya Bu? Hakikatnya itu wajah mereka tuh senang nggak? Kira-kira? Sebagian memang Sebagian, ada yang ya. senang ya, karena mereka Iya, Bu. tertarik supaya apa karena banyak bahasa Inggris itu kita gunakan Bu, tapi ada juga bahasa Inggris, kami itu orang sini ngapain harus belajar bahasa Inggris, kenapa nggak belajar bahasa Indonesia aja? Ada Bu ya Jadi, pemahaman seperti iya, itu Bu ya. seperti itu Bu. Jadi kan gimana kita baru masuk udah disapa seperti itu kan kita langsung agak-agak aduh apa lagi yang harus saya Iya. lakukan biar anak-anak ini termotivasi. Termotivasi dan kita tetap sabar Bu ya. Iya betul Kita harus sekali, banting Bu. ini Bu ya, apapun yang Iya. kita terima itu Bu ya. Baik Benar, itu. Luar biasa sekali Ibu Sriwanarsi ya. Kemudian Bu tadi Ibu menggambarkan skalanya ada di posisi 5. Kira-kira Bu nanti setelah hasil diskusi ini kita mendapatkan gambaran nanti Bu dari langkah-langkah yang akan Ibu ambil. Ibu ini ada di posisi berapa nih Bu anak-anak kelas Ibu nih? Mau
maunya kan di posisi 10 ya. Luar Tapi biasa kalau Bu itu ya. terlalu Iya. tinggi minimal di posisi 8. 8 Bu ya. Karena Nah, bahasa Inggris itu kan juga penting Bu ya. penting Bu. Semua Itu sekarang alat-alat teknologi Iya. juga menggunakan bahasa Inggris. benar sekali Bu. Mereka juga mungkin akan kesulitan untuk menggunakan fasilitas internet atau yang lain ketika mereka memang nggak bisa bahasa Iya, Inggris Bu ya. iya, Itu itu, akan Bu. terkendala nanti. Baik, Ibu Sri, kemudian Ibu situasi ini kan ada situasi yang ingin Ibu capai nih, posisinya di skala 9 atau 8 lah tadi Bu ya. Iya. Nah, kira-kira Bu, apa yang kira-kira Ibu bisa lakukan atau Ibu langkah-langkah strategi apa untuk mencapai hal tersebut Bu? Benar sekali, mungkin saya harus merubah lagi cara mengajar saya ya Bu ya. Cara mengajar saya yang masih kontekstual. Mungkin sebagai guru itu saya berarti harus lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi, dan lebih banyak menggunakan media pembelajaran. Jadi Gitu. pembelajaran Bu ya. Dengan media pembelajaran yang lebih kreatif, anak-anak itu akan suka dan merasa tertarik belajar bahasa Tentu Inggris. saja Bu, itu akan menjadi hal yang menarik Bu ya. Iya. Mereka juga tidak bosan, kita juga nggak terlalu capek sebenarnya Iya, Bu ya kalau kita iya. menggunakan media Bu ya. Baik Bu, sejauh ini Ibu udah pernah coba di kelas-kelas sebelumnya yang lalu, tahun yang lalu metode seperti itu? Ya, ada juga memang saya menggunakan beberapa media yang memang hasilnya sih berbeda Bu. Berbeda Bu ya. Cuma itu tadi karena saya sebagai guru dan di sini gurunya kan tak banyak Bu ya. Iya. Jadi saya pun mendapat tugas tambahan lain gitu Bu. Jadi nggak bisa fokus hanya ke satu gitu. Apalagi kelas yang saya angkut itu kan ada 6 kelas. Ada 6 kelas Bu ya, Iya. karena Ibu guru mata pelajaran Bu Iya, ya. betul sekali Bu, guru tunggal di sini Bu kan. Jadi kalau harus mempersiapkan setiap masuk media jelas itu seperti nggak terkejar. Nggak terkejar, benar sekali. Jadi Ibu harus bisa manage waktu juga Iya, Bu ya betul. dengan kelas-kelas yang lain. Baik Ibu. Nah, Ibu tadi sudah menyampaikan beberapa langkah atau strategi yang akan Ibu laksanakan. Kira-kira untuk melaksanakan strategi apa nih yang Ibu butuhkan Bu? Dukungan kah atau di segi lain kah? Kira-kira apa nih yang Ibu butuhkan? Benar sekali Bu, memang di sini banyak yang saya butuhkan. Yang pertama yaitu memang sarana dan prasarana Bu ya. Karena sekarang ini kan kita harus menggunakan sarananya itu berbasis IT, baik itu InFocus ataupun nanti speaker. Jadi anak-anak itu bisa melihat langsung gambarnya, bisa melihat langsung videonya gitu. Selain itu juga dukungan dari rekan-rekan sejawat, bagaimana ketika saya mempunyai masalah mereka bisa memberikan solusi untuk saya, dan juga meminta dukungan dari kepala sekolah, karena apa yang kita lakukan ini kan harus diketahui oleh kepala sekolah dan harus disetujui itu Bu. Sejauh ini untuk dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat ini bagaimana Bu? Memang dukungannya juga alhamdulillah sangat bagus ya Bu ya. Kadang-kadang kalau pagi itu atau kalau jumpa sama anak-anak atau di kelas juga saya minta guru itu minimal say hello pakai bahasa Inggris gitu. Jadi bisa terbiasa anak-anak itu. Iya, walaupun kadang-kadang anak nggak mau jawabnya, Ibu nih orang bukan guru bahasa Inggris ngapain pakai bahasa Inggris gitu. Kemudian Bu, apa sih yang membuat Ibu bertahan ingin tetap melakukan strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi Bu? Ya, salah satunya yang membuat saya tetap bertahan kan di sini saya sebagai guru bahasa Inggris, memang jurusan saya bahasa Inggris, jadi ini merupakan suatu tantangan bagi saya Bu ya. Bagaimana saya itu harus bisa ini itu gimana ya Bu? Sebagai tolak ukur untuk saya, kalau guru bahasa Inggris itu harus bisa memecahkan masalah bahasa Inggris yang dimiliki oleh siswanya gitu. Jangan sampai saya itu menyerah gitu. Baik, Ibu memiliki motivasi yang luar biasa Bu ya, semangat yang luar biasa Bu ya. Memang harus Bu ya. Iya, harus juga harus Bu ya. Iya. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu kemudian dalam melaksanakan nanti strategi yang sudah Ibu sampaikan nanti, kira-kira ada hambatan nggak Bu yang akan Ibu hadapi? Hambatan-hambatan apa itu kira-kira? Yang pastinya memang ada hambatannya Bu ya. Salah satunya ya tadi yang pertama sekali adalah penggunaan kamusnya. Karena apa? Anak-anak kalau membuka kamus itu kan bosan. Kemudian bawa kamus alasan berat kan gitu. Nah, itu hambatan yang pertama kamus. Kemudian yang kedua, kalau memakai media pembelajaran seperti InFocus itu nanti terkadang mati lampu. Nah, itu juga menjadi sebuah hambatan saya. Kadang-kadang saya siapkan, ternyata di hari hanya mati lampu, jadi kan nggak bisa. Nah, kita harus buat lagi strategi lain. Strategi yang lain Bu ya. Berarti menggunakan kamus ini, bawa kamus, menggunakan kamus itu menjadi hambatan Bu ya. Benar Bu. Baik Ibu. Kemudian Ibu, nah sejauh ini Bu, kira-kira dukungan yang sudah Ibu dapatkan ini sejauh ini, dukungan dari sekolah dan rekan sejawat ini bagaimana Bu? Dukungannya memang sangat baik
mereka juga sangat mendukung apa yang saya lakukan, karena juga di dalam kalau lomba Bu, lomba cerdas-cermat baik tingkat kabupaten itu kan bahasa Inggris sudah ada Bu ya. Iya. Luar biasa sekali. Jadi mereka juga sangat mendukung bagaimana agar siswanya itu juga aktif dalam bahasa Inggris dan supaya bisa menjawab nantilah di lombanya tadi. Baik, itu hal yang luar biasa yang sudah Ibu capai Bu ya. Saya sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah Ibu lakukan dan akan Ibu laksanakan nantinya. Baik Ibu. Ibu, kebetulan sesi kita ini sangat terbatas sekali Bu ya. Dari perbincangan kita ini nih Bu, apa yang Ibu bisa simpulkan Bu? Nah, jadi kesimpulannya di sini berarti saya nih sebagai guru harus lebih kreatif lagi Bu ya, kreatif dan inovatif dalam menggunakan media belajar, bagaimana menciptakan siswa itu supaya termotivasi dan tidak merasa jenuh ketika saya mengajar bahasa Inggris. Benar sekali Ibu, itu Ibu strategi yang akan Ibu laksanakan tetap Bu ya. Kira-kira kapan Ibu laksanakan tuh Bu? Mungkin minggu depannya Bu, karena minggu ini kemarin saya sudah masuk, tinggal minggu depan lagi saya akan masuk kelas 7. Saya akan segera mungkinlah menerapkannya Bu ya. Ibu akan komitmen melaksanakan itu? Yang pastinya semoga saya bisa komitmen ke depannya. Baik, saya sangat mengapresiasi sekali semua atas apa rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi. Saya berdoa mudah-mudahan ini menjadi langkah awal dan gambaran yang baik untuk Ibu menyelesaikan masalah Ibu Bu ya. Baik Ibu, karena kita sudah berada di waktu yang akhir ini Bu ya, saya juga kebetulan ada jadwal yang lain. Saya mohon maaf Bu ya, karena saya hanya bisa mendampingi Ibu mendiskusikan hal ini sampai sejauh ini Bu. Saya mohon maaf Bu ya. Enggak apa-apa Bu, saya pun juga mengucapkan terima kasih Ibu sudah boleh menggunakan atau gimana menyita waktu Ibu lah ya untuk mendengarkan keluh kesah saya, berdiskusi, dan saya sangat merasa lega lah Bu. Iya, baik. Bisa mendapatkan apa solusi yang akan saya lakukan untuk kedepannya. Tadinya itu perasaan saya masih bingung, apa ini, bagaimana ini, salah siapa, apakah salah saya atau salah murid saya gitu Bu. Terima kasih banyak Ibu ya. Baik Ibu, sama-sama, semoga bisa berjalan lancar Bu ya. Nanti jangan lupa Bu, ketika Ibu sudah mengimplementasikannya, Ibu kasih kabar ke saya bagaimana perkembangan selanjutnya. Mungkin nanti kita bisa buat schedule di pertemuan selanjutnya Bu ya. Boleh Ibu, nanti akan saya kabari Ibu segera. Baik Bu, terima kasih Bu Sri Winasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.